Muhasan itu adalah minyak wangi. Misalnya ini adalah ambar. Lalu dirasa ini perlu diimprove, perlu ditingkatkan, perlu dibaguskan. Perlu diihsankan. Iya, gitu. Sehingga ditambah yang lainnya lagi. Nah, tidak setiap yang ditambah itu disebut muhasan ya. Karena soal selera ya. Karena ketika orang lain nyoba, mantep ini, tambah enak ini, gitu. Kok kayaknya lebih enak yang asli deh gitu. Kalau dikatakan kasturi kijang, maka itu juga tidak menanyakan berkenaan dengan keaslian. Karena kasturi kijang itu menjadi peristilahan yang dikenal oleh pedagang untuk minyak wangi yang biasanya dicari oleh jamaah Indonesia. Jadi sehingga itu tidak merujuk dari Ghazal gitu, tapi soal penamaan saja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Alhamdulillah, berjumpa lagi dalam bincang wewangi Nabi. Berbahagia sekali pada kesempatan kali ini, selain kita akan Ustadz ya, bicara tentang muhasan. Nah iya, beberapa jenisnya. Iya, Masya Allah, itu ada kabar gembira tentang apa ini, bukan rencana nih, perdamaian, genjatan senjata antara sahabat-sahabat kita, saudara kita di Gaza dengan penjajahnya. Nah, ini moga-moga menambah lezatnya kita dalam menikmati wewangi tuntunan Nabi. Sebelum nanti insya Allah moga-moga kita bisa mengirimkan wewangi terbaik sebagaimana dulu perempuan-perempuan di Bakar menitipkannya ke Salahuddin Al-Ayyubi ya. Masya Allah. Alhamdulillah, maka kita bersyukur kepada Allah dan kita manfaatkan ini muhasan. Malah nanti muhasan itu kok kayak apa nih, menaikkan kualitas. Nah, ya. Terlepas kita setuju apa tidak untuk sebagiannya, tapi itu mustalahat ya. Jadi minyak wangi itu dibedakan antara tobi'i yang asli, alami, thayyib, nggak ada campuran apapun gitu ya. Kemudian yang kedua adalah muhasan. Yang muhasan itu biasanya dibedakan nanti bertingkat-tingkat juga. Kalau muhasan saja maka berkemungkinan begini, muhasan itu adalah minyak wangi. Misalnya ini adalah ambar. Lalu dirasa ini perlu diimprove, perlu ditingkatkan, perlu dibaguskan, perlu diihsankan. Iya, gitu. Sehingga ditambah yang lainnya lagi. Nah, tidak setiap yang ditambah itu disebut muhasan ya. Tapi kalau ditambahi, misalnya saya pernah punya itu, ya menurut saya kalau bagi saya secara pribadi lebih enak misiknya saja, tapi misik campur gaharu yang bagus, sehingga aromanya itu misiknya sudah bagus, sangat kuat itu, dicampur dengan gaharu yang bagus. Nah ini dan kedua-duanya alami, maka disebut sebagai tobi'i muhasan. Jadi minyak wangi tobi'i muhasan. Berarti muhasan sendiri nanti ada yang nggak tobi'i, tapi kata-kata muhasan itu kalau misalnya tidak ada sebutan yang lainnya, maka itu merujuk pada sesuatu yang minyak wangi utamanya itu tobi'i, alami. Sementara kalau nggak ada tambahan tobi'i muhasan, maka zat minyak wangi lain yang ditambahkan atau sesuatu ditambahkan agar dalam tanda petik kualitasnya meningkat, baunya lebih enak, itu belum tentu alami. Jadi muhasan itu tidak sepenuhnya otomatis tobi'i, enggak betul nggih? Tidak otomatis tobi'i. Tapi kalau disebut muhasan pada umumnya hampir pasti bahan utamanya tobi'i. Karena kalau dua-duanya tidak tobi'i, maka disebut sebagai sinai gitu ya. Kalau dua-duanya tadi ya, antara yang bahan utama dengan yang penambahnya yang bagus tadi ya. Karena itulah saya mengatakan bahwa ya lepas setuju apa tidak ya. Karena kalau bagi saya sudah tobi'i kok dikasih bahan yang sinai yang sintetis artifisial dan itu disebut dalam rangka meningkatkan kualitas, kok rasa-rasanya nggak pas gitu ya. Tapi itu adalah
selera pribadi, sementara ini bicara soal mustalahat, peristilahan. Jadi kalau disebut sebagai tabi'i muhasan itu menunjukkan bahwa minyak wangi itu bahannya misalnya misik, lalu ditambahkan sedikit dengan gaharu, ditambahkan sedikit dengan za'faron misalnya, untuk meningkatkan kualitasnya, untuk menjadikannya lebih awet, atau untuk meningkatkan aromanya. Biar aromanya bisa lebih kaya gitu. Lebih enak, lebih kaya gitu. Itu disebut sebagai tabi'i muhasan. Tapi misalnya misik asli, misik asli tabi'i, maka kemudian ditambahkan zat lain atau senyawa lain atau minyak wangi lain yang sintetis dalam rangka meningkatkan, maka ini biasanya disebut hanya muhasan saja. Kalau kita pengen tahu Ustaz, ini muhasan ini sepenuhnya tabi'i atau penambahnya itu ada yang sintetis artifisial tadi ya? Itu keterangannya kita dapatkan dari mana? Yang paling baik ya bertanya, tapi bertanya itu hanya bisa kepada orang yang paham, yang jaga paham. Tetapi secara umum kalau nggak ada keterangan tabi'i muhasan, itu berarti ya bahan utamanya tabi'i, tapi pencampurnya itu misalnya pencampurnya ada 2 atau 3, salah satunya atau 2-nya atau 3-3-nya itu sinai, sintetis gitu. Jadi rata-rata kalau parfum minyak wangi seperti ini ada yang bentuknya memang muhasan gitu. Selain yang kita nyebutnya itu single origin, kayak kopi aja single origin. Itu rata-rata muhasan ya, ada penambahnya gitu ya. Nah, itu nanti kita akan berbincang di kesempatan berikutnya ya mengenai mukhallat dan khaltah. Itu kan sama-sama campuran. Tetapi ini aspeknya berkenaan dengan peristilahan berkenaan dengan pencampuran. Nah, kalau kita berbincang tadi muhasan dan ghairu muhasan itu, kalau ghairu muhasan itu berarti memang masih bahan tunggal. Misalnya melati atau mawar, gitu ya. Nah, mawar itu ketika dijadikan muhasan, misalnya muhasan tabi'i muhasan, kadang-kala pencampurnya itu mawar lain, gitu. Atau pencampurannya ada melati sedikit, sehingga menjadi di-upgrade kan, di-improve itu. Kadang-kadang disebutkan dengan menggunakan istilah lain, misalnya muhasan darajah fakhir, ya darajah fakhirah, gitu ya. Derajat tinggi gitu ya. Nanti kalau saya tidak hafal mengenai darajah-darajahnya, karena yang menjadi perhatian saya adalah yang sepenuhnya tabi'i, itu biasanya diungkapkan juga dengan istilah darajah fakhirah. Itu artinya tabi'i ya. Tabi'i dan bagus. Iya. Menakjubkan ya fakhirah. Jadi sama-sama misalnya, ya ini diimprove, ditingkatkan kualitasnya dengan gaharu, tapi bukan gaharu-gaharu yang ecek-ecek, bukan gaharu yang biasa-biasa saja. Sementara yang tabi'i muhasan boleh jadi yang dipakai untuk meningkatkan, mengupgrade itu bukan gaharu yang terbaik, tetapi kalau ini dicampurkan ke dalam minyak wangi itu, jadilah minyak wangi itu lebih baik menurut yang mencampur. Karena tadi contohnya saya lupa bawa ya. Contohnya ketika saya beli Miskul Ghazal yang tabi'i muhasan. Nah, saya itu membayangkan ini seperti apa. Tapi menurut saya kok ini malah merusak. Tetapi itu perasaan saya. Karena soal selera ya. Karena ketika orang lain nyoba, mantep ini, tambah enak ini. Gitu. Berarti istilah muhasan sendiri biasanya dicantumkan di nama atau di botol keterangannya, Ustaz? Ada kalanya itu di nama, ada kalanya keterangan gitu ya. Jadi artinya kalau ada orang yang pengen mencari dalam tanda kutip tadi ya minyak wangi atau parfum yang dianggap di-upgrade, maka satu di antara kuncinya kata muhasan tadi. Iya, kadang-kala juga disungkapkan dengan istilah mukhallat, tapi mukhallat itu tidak senantiasa menandakan itu muhasan ya. Karena mukhallat itu kan di pencampuran untuk menghasilkan aroma yang berbeda, aroma yang baru. Nah, kalau disebut mukhallat tabi'i, nah ini berarti
ini ada parfum utama dan kemudian dicampurkan dengan yang lain. Parfum dalam hal ini adalah mengacu pada peristilahan asli, yakni minyak. Karena kalau yang disemprotkan bukan parfum, paling de parfum atau de toilet ya. Jadi artinya muhasan ini insya Allah bukan yang semprot-semprot nih, bukan yang apa? Bukan. Mungkin kan tidak antara bahannya itu tidak alami dengan tidak alami terus disebut muhasan. Cenderung disebut sinai. Oh, sinai. Iya, sinai. Dalam kayak gaharu gini, ini ada juga yang sifatnya sinai. Tapi kalau sinai dalam istilah gaharu kadang-kadang dipakai untuk kayu gaharu yang kualitas rendah. Lalu pengharumnya itu sepenuhnya sintetis. Sehingga sebenarnya kalau dibakar itu kan ada gaharu walaupun umurnya sudah 10 tahun, 20 tahun, tetapi kalau dibakar itu ya tidak ada aroma-aroma yang menjanjikan gitu. Nah, atau kadang-kadang juga disebut muhasan, berarti ini di-upgrade gitu. Nah, pada gaharu ketika disebut muhasan kan nggak disebut tabi'i muhasan. Artinya ya ada juga yang tabi'i muhasan. Kalau nggak disebut tabi'i muhasan ya sangat mungkin tadi untuk mengupgrade kayunya agar ketika dibakar itu menghasilkan aroma yang enak, maka itu di-upgrade dengan sesuatu yang tidak alami atau sebagainya tidak alami. Gitu. Gitu. Ya. Kayunya alami tapi gimana nyebutnya itu? Bau-bauan tambahannya itu ya? Yang menjadikannya lebih cakep ya. Makanya saya kadang agak sulit mengatakan muhasan karena itu kalau muhasan berarti membaguskan, mengupgrade, mengimprove, mengenhance ya. Sementara secara pribadi ya ini sekali lagi soal selera bukan soal peristilahan. Kok kayaknya lebih enak yang asli deh gitu. Sekali lagi itu perasaan subjektif dan itu tidak boleh. Artinya akhirnya kata muhasan itu bisa juga seperti misik nih Gung. Awalnya misik itu kan sepenuhnya alami. Tapi kemudian naudzubillah ada orang-orang yang ini kayaknya mirip misik, baunya kayaknya mirip misik lalu dikasih nama misik. Ini berarti muhasan juga mengalami perlakuan yang mirip-mirip gitu nggih? Iya. Saya pernah tanya itu ke ke penjual minyak wangi itu. Karena di situ jual yang tabi'i dan juga ada jual yang misik kok ini berbeda gitu. Harganya juga lebih murah. Saya tanya, maka dikatakan bahwa ini adalah minyak wangi yang sinai. Bahkan waktu itu saya sampai catat itu saya tanya apa ini, dikatakan miskus sinai laisa asli. Nah, saya senang miskus sinai walaisa asli kan. Nah, itu saya senangnya kalau bertransaksi dengan mereka ini ya. Jadi masih alhamdulillah jujur ya. Iya. Saya tanya kepada ada anak mahasiswa itu kan, kenapa kok di sini ngomong saya senangnya ngomong terus terang itu. Iya Ustaz, di sini takut karena bohong di Mekah ini dosanya berlipat-lipat 100.000 kali gitu. Kalau sudah di luar nggak tahu lagi gitu. Jadi ada kelebihannya belinya di Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Munawwarah. Iya. Karena tadi ditanya ada asli, ada tabi'i. La. Ada miskus sinai walaysa asli. Iya, menarik. Jadi ini enggak ini misik sintetis. Walaupun namanya nggak dituliskan kalau ini sinai gitu. Enggak. Wah, jadi agak repot juga ya. Dan diingatkan bahwa kalau menemukan kata misik itu nama. Sebagaimana setiap orang bisa memberi nama anaknya dengan nama Muhammad. Ya. Walaupun perilakunya mungkin bisa jauh dari Rasulullah, walaupun sebagai doa nggih. Tapi kalau nama kan masih ada potensi. Jadi ketika kita tanya Miskul Ghazal, kadang ditanya, kamu dari mana? Malaysia? Bukan Indonesia. Oh, Indonesia biasanya nggak tanya seperti ini. Nah, jadi sehingga kalau kita di Mekah atau Madinah, kita tanya ini misik.
Dan itu nggak bohong. Karena misik di situ maknanya memang sudah hanya tasmiyah saja, penamaan saja. Berarti kita perlu juga nggak sebagai ini Bapak Ibu ini kalau pas umroh pengen beli sendiri itu perlu tanya namanya asli atau tabi'i gitu. Sebaiknya tanya gitu Ustaz ya. Termasuk ketika ketemu muhasan. Nah, kalau tanya asli kadang-kala jawabannya masih nggak pas karena ini asli misik dalam makna penamaan tadi. Tapi kalau tabi'i itu mereka akan cenderung mengatakan apa adanya gitu. Kalau tadi misi kan ada kata kunci Ghazal, tabi'i gitu ya Ustaz. Kalau muhasan berarti paling simpel ya tabi'i gitu nggih? Iya, tabi'i muhasan. Tabi'i muhasan. Iya. Kalau dikatakan kasturi kijang, maka itu juga tidak menanyakan berkenaan dengan keaslian. Karena kasturi kijang itu menjadi peristilahan yang dikenal oleh pedagang untuk minyak wangi yang biasanya dicari oleh jamaah Indonesia. Nah, jadi sehingga itu tidak merujuk dari Ghazal gitu, tapi soal penamaan saja gitu. Nah, jadi secara umum minyak wangi itu dibedakan menjadi 3. Tabi'i itu yang memang alami, betul-betul alami, dari apakah dari mawar, apakah dari ambar, apakah misik atau yang lain. Kemudian yang kedua adalah muhasan. Muhasan itu nanti bertingkat-tingkat. Ada yang memang sepenuhnya alami dengan alami gitu. Alami dengan alami pun grade-nya bisa berbeda ya. Ada yang memang alami dengan alami dengan grade terbaik. Nah, yang biasa disebut sebagai darajah fakhirah. Nah, atau nanti ada yang minyak wangi aslinya itu tabi'i, tapi yang mengupgrade itu enggak tabi'i. Nah, ini juga repotnya disebut muhasan juga. Muhasan. Kalau buat saya kan bukan mengupgrade itu, mendowngrade. Tapi itu peristilahan gitu. Iya. Jadi kalau kita tanya muhasan tabi'i, walaupun upgrade-nya itu bukan tabi'i, apakah nanti juga dijawab muhasan tabi'i ya? Tabi'i muhasan? Kalau enggak ya harusnya enggak. Kalau ungkapan mengacu pada beberapa pernyataan itu, kalau kita tanya di Mekah, Madinah itu di wilayah haram, kalau mereka mengatakan tabi'i muhasan ya itu insya Allah ya. 100%. Karena tabi'i muhasan memang peristilahan untuk untuk muhasan yang bahan utamanya tabi'i dan bahan untuk mengupgrade-nya juga tabi'i. Ini mohon maaf tadi beberapa kali rancu dengan selera pribadi ya. Padahal harusnya menerangkan istilah itu nggak boleh dicampur adukan dengan selera pribadi. Dan kemudian yang ketiga adalah sinai. Sinai ini misalnya misalnya bahannya sintetis di-upgrade dengan sintetis lah, tetap saja di sinai. Jadi kalau sintetis itu ya itu nanti dari namanya juga disebutkan Ustaz, atau enggak disembunyikan juga muhasan gitu, harus kita cek clear dulu itu ya. Biasanya cukup disebut sinai. Nah, kecuali kalau misalnya bahan utamanya itu sinai lalu di-upgrade dengan di-upgrade dengan bahan yang alami. Bahan utamanya sintetis, sinai. Maka itu kadang disebut sebagai sinai muhasan. Jadi kalau ada kata sinai muhasan itu insya Allah ada unsur sintetis artifisialnya. Bahan utamanya. Bahan utamanya malah. Iya. Berarti kalau yang menghindari tabi'i ya jangan beli yang sinai. Jadi kalau bikinan, muhasan saja itu sangat mungkin bahan pokoknya, minyak wangi pokoknya itu tabi'i, tapi di-upgrade dengan yang sintetis. Kalau hanya kata muhasan. Ya, walaupun boleh jadi itu tabi'i gitu ya. Karena memang masih nama generik ya. Tapi kalau disebut sebagai tabi'i muhasan itu berarti sepenuhnya tabi'i. Nah, kalau misalnya sinai muhasan itu ya sinai tapi di-upgrade dengan alami. Tapi kalau hanya alaminya belum tentu semuanya, misalnya di-upgrade dengan 2 bahan. Yang satu sintetis, yang satu alami. Jadi kalau mau lebih aman, hindari, bagi yang senang alami hindari yang sinai muhasan tadi ya. Carilah yang tabi'i muhasan. Sekali lagi saya hanya ingin mengingatkan bahwa kalau sinai muhasan, bahan utamanya sinai. Sintetis. Ya.
Nah, ini sama halnya kalau kita membaca ingredient parfum dalam kurung fragrance, berarti itu sintetis. Tapi kalau fragrance dalam kurung parfum itu berarti alami. Aduh. Karena parfumnya di depan ya. Iya, parfum dalam kurung maksudnya itu fragrance sintetis. Tapi kalau fragrance pewangi maksudnya itu parfum. Nah, itu kalau kita ragu-ragu sebaiknya tanya ke penjaganya gitu ya. Nah, tanya ke penjaganya kalau paham. Tapi kalau di luar wilayah haram saya nggak tahu gitu ya. Di Dubai misalnya gitu. Iya. Gitu. Oke. Terus terakhir Ustaz, ini jadi kalau umpamanya tadi pengecekan tadi itu ya dengan bertanya itu, kalau di wilayah Makkah tadi ya, haram tadi, wilayah Haramain tadi ya, itu apakah toko-toko seluruhnya itu insya Allah akan bisa menjawab ini? Enggak juga ya? Enggak, jadi kalau itu kita tanyalah ke tempat-tempat yang kredibel gitu. Misalnya kalau di sekitar Masjid Nabawi, di beberapa outletnya Abdus Somad Al-Qurashi, terutama penjaga yang senior-senior, itu mereka dapat memberikan informasi lebih lanjut. Tapi kadang-kadang mereka mengatakan saya cuma jaga di sini. Gitu. Jadi kalau cuma jaga juga belum tentu bisa menjawab pertanyaan itu ya. Atau mereka hanya mengatakan misik. Nah, karena dia nggak bisa menerangkan dengan baik. Artinya bahkan outlet penjual minyak wangi di sekitar Haramain tadi itu, yang kan banyak nggih di sekian pertokoan itu kan banyak sekali yang jual minyak wangi. Itu belum tentu outlet itu bisa menjawab ya, apakah ini topiknya apa enggak ya. Sekarang saja sudah semakin banyak dan mudah-mudahan nggak terus bertambah parah ya. Semakin banyak outlet itu yang nggak bisa membedakan antara tip dan autor. Jadi kan kadang-kala mereka menggunakan ungkapan zait, minyak ya. Misalnya min duhnil ud. Oh, berarti ini apa namanya? Tobi'i. Kemungkinannya tobi'i. Karena menyebutnya langsung dari min duhnil ud ini ya. Iya, min duhnil ud. Itu. Masya Allah. Jadi itu seninya ketika kita nyari itu. Dan mudah-mudahan pada sisi lain ada beberapa toko-toko besar, perusahaan besar yang meninggalkan tip ke autor yang semprot-semprot itu, tidak lagi memproduksi tip, tapi di sisi lain sekarang juga sudah menggeliat di Saudi itu orang-orang yang lebih concern untuk menghasilkan tip. Masya Allah. Berarti tetap lebih aman kalau kita merujuk kepada outlet-outlet milik perusahaan-perusahaan minyak wangi yang terpercaya, nggih. Iya. Dan ada klan yang juga legendaris, misalnya Al-Qurashi. Nggak hanya Abdus Somad Al-Qurashi. Kalau Al-Qurashi ini insya Allah outletnya terpercaya, Ustaz ya? Sejarah panjang keluarga mereka ini kan memang dari dunia wangi-wangi itu. Misalnya nanti ada Al-Qurashi lil Ud. Gitu. Al-Qurashi lil Ud itu cenderung sebagian penjaganya ya, ketika saya mencoba bertanya, memang dapat memberikan penjelasan itu. Mereka mengatakan misalnya ini bagus, ini dari Miskil Ghazal, dan ini lebih kuat lagi, baunya lebih enak karena dikasih ternyata bahan sintetis ya. Tapi mereka mengatakan gitu kan. Iya. Tapi harus diskusi dulu ya. Iya. Masya Allah. Demikian ini Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau ada yang hendak menunaikan umroh dan kemudian tertarik mendapatkan yang tip, yang muhasan tadi, maka satu di antara kata kuncinya adalah tabi'i muhasan. Ya, itu sebabnya kalau saya selama ini ketika menemani jamaah itu saya biasanya cenderung siapkan minyak wanginya, gitu ya. Ya, karena kadangkala jamaah itu baru tertarik cari minyak wangi itu setelah mencoba memakainya. Misalnya pada bulan Desember lalu kan begitu. Banyak yang nggak tertarik dengan minyak wangi karena merasa bahwa ya minyak wangi Arab atau minyak wangi sunnah itu baunya ya paling tidak menyenangkan. Tapi setelah dituangkan di tangan, kok enak ini, kok enak ini. Nah, dan kalau tabi'i insya Allah aman buat
badan ya. Ya, dan saya nggak berani kalau misalnya Sinai terus itu kan bahaya sekali, panas sekali. Nah, saya sendiri berusaha menyediakan sehingga jamaah bisa langsung pakai itu ya karena untuk upaya agar yang dipakai ini memang cukup aman gitu. Masya Allah. Selain untuk ihya sunnah ya. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah demikian. Semoga informasi tentang muhasani bermanfaat dan semoga Bapak Ibu sekalian yang berikhtiar, berniat sungguh-sungguh meniru Rasulullah SAW, insya Allah bisa bertemu dengan tabi'i muhasan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.